Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Edward Typing yang berjudul Leweng Seribu Lalembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian keempat, Leweng Seribu Lalembut. Seorang lelaki tua baru saja merasa dirinya benar-benar tenang, manakala jejak langkah masa lalu Kilang Samana membuahkan bukti didengar langsung oleh Gama ketika baru saja menerima tamu-tamu yang dianggapnya adalah jawaban atas kecemasan. Tamu-tamu hebat yang bisa menyelinap di antara hiruk-pikuk kehidupan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan tidak disangka, firasat kakek tua itu berbuah kenyataan. Bagaimana Budi, kek? Apa kita tunggu saja? Budi harus tahu duduk perkara Basuki dan hilangnya Rara, kek. Bahkan soal Abah, Pak Lek Bimo, dan Danan yang sudah berbicara begitu penting pada kita, kek. Ucap Gama masih menanti Budi kembali. Nanti juga Budi mungkin punya kejutan dari Luang Sasar, Gam. Tunggu saja, jawab Ki Dudui sambil minum kopi hangat. Pintu dapur rumah Ki Dudui masih terbuka lebar. Angin malam sudah benar-benar masuk. Namun belum ada satupun pertanda kedatangan Budi ataupun Mang Idim. Kuncinya itu saling membantu. Pendekar atau orang-orang hebat, termasuk Danan, mempunyai lelakon yang tidak mudah. Semakin banyak yang membantu, bukan semakin lelah, tapi semakin berguna ilmunya, Gam. Itulah hukum hidup yang akan terus berlaku, ucap Ki Dudui tiba-tiba. Apa masih banyak, kek? Peninggalan benda-benda Kilang Samana? Tanya Gama semakin penasaran setelah mengetahui cerita sorban yang keluar dari mulut Abah dan pertemuannya dengan Danan yang tidak biasa. Merasa bahwa dirinya tidak sendiri mempunyai kelebihan seperti ini, namun cobaannya memang tidaklah mudah. Waktu dan perjalanan terus ditembus hal yang sama, Gama. Kita belajar dari Danan. Danan semoga bisa memberikan kamu pelajaran. Dan begitu juga kamu pada Danan. Jejak puluhan tahun bukanlah hal mudah. Sebuah benda hanya segelintir peninggalan Kilang Samana. Kita lihat ke depannya seperti apa. Bantulah mereka agar kita juga membantu kita menemukan Rara. Waktu kita tidak banyak, Gam. Agar kamu tahu, kamu dapat mengetahui seluruh kemampuan Meong Hidung seperti apa, ucap Ki Dudui dengan tenangnya. Gama hanya mengangguk kepalanya, memahami semua ucapan kakeknya itu. Apalagi ini bukan kali pertama ia menjalani perjalanan dalam bentuk masalah ini. Baru saja Gama akan kembali berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara motor dari arah depan rumah Ki Dudui. Itu datang, Gam. Beritahu saja Budi. Kakek perlu istirahat dulu. Lagian Budi tidak datang sendiri kali ini, ucap Ki Dudui sambil berdiri dari duduknya. Ucapannya tentu membuat Gama bingung. Apalagi hanya terdengar langkah kaki Budi saja. Assalamualaikum. Suara Budi sudah Gama dengar dengan jelas, namun ia belum memahami ucapan Ki Dudui yang terakhir sebelum masuk ke dalam kamarnya. Waalaikumsalam. Masuk, Bud. Pak Idi berpesan, ada banyak hal yang harus segera aku ketahui, termasuk yang sudah aku dengar. Jaka, Mak Enda dan Dadang dijaga dan dirawat Pak Idim agar kita berdua bisa bergerak leluasa, Gam, jawab Budi. Budi langsung bersalaman dengan Gama, bahkan kepalanya seperti biasa langsung menunduk.
Rasa menghargainya dalam bentuk adab begitu tinggi ia berikan pada Gama dan tidak pernah berubah sedikit pun. Maaf Gam, bukannya aku lancang. Sepertinya habis banyak orang yang datang ke rumah ini. Aku bisa melihat dari banyaknya langkah dan sisa-sisa kedatangan mereka, ucap Budi tiba-tiba, tetap dengan kepalanya yang menunduk. Beberapa tamu penting yang luar biasa, Bud. Bala bantuan sudah tiba. Waktu menyelamatkan Rara tidak banyak lagi. Tadi ada Mas Danan dan Abah yang berkunjung dengan Pak Lek Bimo yang sudah berkenalan denganku. Semuanya itu ada kaitannya, Bud, jawab Gama yang berusaha tenang, bahkan menutup pintu dengan perlahan setelah menepuk pundak Budi. Perkenalkan, aku juga mengalami hal yang sama. Orang yang hampir sama dengan kamu, Gam, yang bernama Cahyo, di dalam Luang Sasar, dengan kekuatannya yang luar biasa juga. Apa ini ada kaitannya juga dengan Rara? Dan Luang Sasar harus kembali seperti semula, jawab Budi sambil mengeluarkan rokoknya. Gama tetap saja mencari siapa yang bersama Budi kali ini, karena ia merasakan juga sesuatu yang berbeda sejak Budi pulang dari Luang Sasar. Cahyo, jangan bilang itu masih saudara Mas Danan yang aku temukan di Luang Sasar juga, Bud, jawab Gama. Tapi sebelum itu, tubuh Karni ada yang merubah posisinya. Ketika aku keluar dari Luang Sasar, bahkan aku menemukan ini di saku jaketnya, ucap Budi langsung mengeluarkan kemenyan hitam. Begitu juga dengan Gama, langsung mengeluarkan kemenyan hitam yang ia terima dari Ma Enda. Ini dari rumah Ma Enda, Bud. Ma Enda yang langsung memberikannya pada aku, ucap Gama dengan perlahan menyimpan benda yang sama di atas meja. Sama, Karni sialan harusnya sudah aku kirim dia bersama Ajal. Bisa jadi orang sialan itu awal mula masalah sebelum keluar nama Basuki dan Wewe Gombel dalam Luang, Gam, jawab Budi sangat kesal. Jangan gegabah, Bud, kita tidak bergerak hanya berdua. Sekarang Mas Danan akan membantu bersama Abah dan Pak Lek Bimo. Begitu juga aku yakin Cahyo bagian diri mereka yang kamu sebut tadi, Bud, ucap Gama berusaha menenangkan Budi yang terlihat sudah mulai beberapa hal sulit setelah kembali ke tanah kelahirannya itu. Membuat Budi langsung terdiam, hisapan rokoknya sudah tidak tenang. Padahal banyak hal yang harus disampaikan pada Gama. Bala bantuan Kliwon, seharusnya kera ekor panjang itu mengetahui dengan mudah isi Luang Sasar dan keberadaan Rara juga tempat di mana Basuki berada, ucap Budi tiba-tiba dengan pandangan kosongnya. Apalagi Gama kini melihat Meong Hidung tiba-tiba berjalan terpincang-pincang ke arahnya dari dalam rumah. Namun anehnya ia langsung menatap tajam Budi, dan hal itu juga dia sadari. Siapa Kliwon, Bud? Tanya Gama semakin penasaran, merasa bahwa nama itu yang sudah bersama Budi, karena tatapan Meong Hidung dan ucapan Kidudui seperti berbuah bukti. Cahyo itu, Gam, orang yang memanggilnya di Luang Sasar tadi. Bahkan orang itu bisa memerintah dengan konyolnya. Walaupun aku sedikit heran, masih ada sosok yang bersamanya, seperti Meong Hidung dengan kamu, jawab Budi perlahan. Bersama dengan Meong Hidung berjalan terbincang-bincang ke arah pintu, tiba-tiba Gama mendengar suara yang baru pertama kali masuk ke dalam telinganya. Srek, 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 srek. Namun Budi malah menganggukkan kepalanya. Masih ingat dengan suara kedatangan Kliwon. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan perlahan, membuat Meong Hidung berjalan terpincang-pincang keluar dan sudah mendapati seekor kera dengan ekor panjang berdiri. Mereka berdua bertatapan dengan tajamnya. Terlebih Meong Hidung sudah memancarkan sinar kening dari matanya. Itu Kliwon yang Cahyo panggil, akan membantu kita, Gam, ucap Budi tiba-tiba. Namun Kliwon terus saja memberikan pertanda dengan kepala dan ekornya yang terus menunjuk ke arah barat di mana Luang Sasar berada. Begitu juga dengan Meong Hidung yang seperti merasakan pertanda itu. Rara dalam bahaya. Cepat selesaikan. Bisa mati anak malang itu, Gama, ucap Kidudui sangat tegas, membuyarkan penglihatan Gama dan Budi pada Kliwon dan Meong Hidung. Sekarang, Seribu Lelembut menunggu kalian. Suki sudah di ujung kesabarannya.
Cepat habisi sebelum banyak nyawa yang akan mati. Lanjut Ki Dudu semakin panik. Kliwon dan Meong Hidung melihat ke arah Gama dan Budi secara bersamaan, seperti mengerti apa yang akan mereka berdua lakukan dalam luang sasar. Terlebih Budi ingat kembali pada ucapan terakhir Cahyo, sebelum berpisah aku pasti bantu. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong. Sekarang Gama, ucap tegas Ki Dudui, sudah mengetahui bahwa Kliwon bukanlah makhluk sembarangan yang diberikan Cahyo pada Budi. Menjadi kunci akan membawanya masuk ke dalam luang sasar. Sinar purnama dengan cahaya nan indah perlahan akan tertutup oleh awan hitam, memberikan pertanda kali ini malam bergerak dengan cepat. Batu kaca dan jendela yang paling besar terletak di lantai 2 rumah Karta dan Mimin, yang gordenya masih terbuka lebar. Membuat udara dingin sudah mereka berdua rasakan sedari tadi, namun tidak membuat pandangan semua istri itu lepas ke arah barat. Aku yakin Basuki akan datang lagi kalau memang luang sasar sedang dalam bahaya, Karta. Ucap Mimin tiba-tiba sambil berdiri, berjalan perlahan untuk menuju salah satu kamar yang sengaja sudah bertahun-tahun dikosongkannya itu, tempat ia menyimpan segala jenis sajian untuk sesok kiriman Basuki dari luang sasar. Udah, jangan kamu buka tutup terus, Min. Ini kita sedang menunggu kan? Jawab Karta tanpa melihat ke arah istrinya. Kedua tangannya sudah terdapat perban putih yang masih terlihat jelas, menahan darah agar tidak menetes. Mereka berdua kembali duduk bersebelahan. Hanya asap putih dari rokok yang terus-menerus Karta hisap menutupi rasa cemas dalam dirinya. Apa Dadang, Jaka dan Maenda akan mati malam ini juga? Dan kiriman itu sudah sampai, ucap Karta tiba-tiba. Harusnya sih iya, dan harusnya apa yang kita inginkan itu cepat terwujud, jawab Mimin sambil tersenyum yang sudah tidak mempunyai hati nurani, manakala terlintas wajah Rara anaknya dalam tatapannya kali ini ke arah luang sasar. Seharusnya aku saja yang menghabisi mereka itu. Tidak perlu susah payah Basuki untuk membuang waktu hingga ritual kita ke luang sasar jadi terganggu. Sialan, tegas Karta dengan sangat kesal. Tidak ingin apa yang sudah dilakukannya itu hancur sia-sia. Tiba-tiba Karta dan Mimin saling bertatap mata. Kedua hidungnya sudah mencium bau kemenyan dan bunga-bunga padahal belum ada pertanda kedatangan Basuki. Tanpa mereka berdua sadari, laki-laki tua itu dengan pakaian serba hitam sudah berdiri di belakang mereka sambil tersenyum menakutkan. Bruk, bruk, bruk. 3 kali suara kencang terdengar dari kamar yang sebelumnya Mimin buka, membuat Karta dan Mimin ingin segera membalikkan badan. Harusnya kalian berdua tahu siapa saja orang-orang yang sudah mengacau di dalam luang sasar. Tidak usah balikan badan kalian. Suara Basuki yang serak sudah masuk ke dalam telinga Mimin dan Karta, membuat mereka berdua hanya menggelengkan kepala. Apalagi sekarang terdengar semakin jelas dari arah kamar yang penuh sesajen. Terdengar suara Lakus yang sedang memakan sesajen. Saya nggak tahu Pak orang-orang itu. Tapi kalau perlu, Abah perintahkan akan saya bereskan semuanya, ucap Karta sambil terbata-bata, merasakan bulu pundaknya sudah berdiri sedari tadi dengan kedatangan Basuki. Basuki hanya tersenyum mendengar ucapan Karta, apalagi Karta tidak tahu orang-orang itu bisa masuk ke dalam luang dengan segala kemampuannya. Ini akibat wewe gombel yang aku perintah membawa Rara. Semua berawal dari situ, dan masalahnya bukan hanya itu. Ada lagi, bendang Basuki dekat dengan telinga Mimin dan Karta. Kedua tangan Basuki perlahan mengusap ujung kepala Mimin dan Karta yang masih belum bisa duduk dengan tenang. Tidak ingin selanjutnya hal semakin buruk terjadi malam ini. Sudah banyak anak-anak yang tidak bisa kembali. Kerangkeng Sukma bukan hanya mengikat, tapi membunuh tumbal nyawa yang ada di sini. Kalau kejadian di luang sasar ini semakin buruk, ingat, kalian berdua tidak akan hidup, bisik Basuki. Ampun Bah, ampun. Besok ibu kamu Maenda akan mati bersama kakak kamu Jaka, termasuk Dadang juga. Itu harga setimpal atas kacaunya perjanjian kita. Dan kamu akan menjadi penerus wewe gombel selanjutnya.
bersama dengan jasad Rara yang segera akan mati. Bisik Bajuki di dekat telinga Mimin yang didengar jelas oleh Karta. Bah, tidak ada perjanjian itu sebelumnya, Bah. Mimin, istri saya masih hidup, Bah. Ucap Karta tiba-tiba memaksakan untuk berani bicara. Tidak ingin istrinya mati dengan cepat. Membuat Mimin langsung melihat ke arah wajah Karta. Tidak percaya kalimat itu akan keluar dari mulut Karta. Tiba-tiba bukan jawaban yang keluar dari mulut Basuki, namun leher Karta yang berada tepat di dekat tangan sebelah Basuki langsung dicekik dengan perlahan. Namun lain yang dirasakan Karta, tenaga dari lelaki tua itu benar-benar sangat kuat hingga membuat napasnya tertahan. Hanya tubuhnya saja yang terus bergetar. Bah, maafkan kelancangan suami saya, Bah. Maafkan, Bah. Ucap Mimin yang hanya bisa melihat Karta hampir kehabisan nafasnya itu. Wajahnya seketika sudah memucat. Ampun, Bah. Kalau besok malam kalian tidak bisa berjumpa lagi dengan saya, akan ada pertarungan 1000 lelembut di Luang Sasa dengan keturunan juru kunci dulu. Dan jangan harap kalian bisa hidup atau mati dengan cara baik-baik. Camkan itu. Apalagi anak kalian tidak akan bisa kembali. Bisa jadi tumbal yang sia-sia. Ucap Basuki dengan tegas sambil melepaskan cekikannya pada leher Karta. Bersamaan dengan suasana kamar dan ruangan tempat Mimin dan Karta terdiam kembali berubah menjadi sunyi seperti sebelumnya. Apalagi setelah terdengar suara benda-benda seperti ditendang sangat kencang dan berserakan di dalam kamar. Sialan! Bentak Karta sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan, hampir saja mati di tangan Basuki malam ini. Mimin langsung berlari ke arah kamar setelah mendapati Basuki pergi begitu saja dengan segala kesaktian yang ia miliki. Pintu kamar pun terbuka. Mimin langsung dibuat diam mematung tidak percaya bahwa sesajen yang sebelumnya tertata dengan segala yang ia berikan kini sudah berserakan, bahkan wadah-wadah yang terbuat dari rotan itu hancur berantakan, seperti bekas diinjak oleh sosok yang sangat besar. Bahaya, pertanda buruk, ucap Mimin, masih ingat dengan ucapan Basuki yang terakhir, bahwa nasib mereka hanya akan ditentukan oleh besok malam. Membuat ketakutan kini berganti hadir dalam dirinya. Terlebih ia sangat percaya pada ucapan Basuki. Kalau hal buruk terjadi, siapapun orang yang mengacaukan tujuan kita akan aku cari sampai liang lahatnya sekalipun, Min. Aku janji, Min. Semoga besok malam semuanya kembali aman dan tujuan kita bisa tercapai semuanya. Ucap Karta tiba-tiba yang sudah berada di belakang tubuh Mimin, menyaksikan sama-sama persembahannya malam ini hancur berantakan. Akan mati, bisik Mimin dalam hatinya. Mempunyai rencana lain terlintas dalam pikirannya yang hadir rasa penasaran siapa keturunan juru kunci dulu yang Basuki katakan itu. Waktu sudah bergerak semakin cepat. Perintah Ki Dudu sudah didengar dengan jelas oleh telinga Gama dan Budi. Apalagi Kliwon masih bertatapan dengan Meong Hidung tidak jauh dari pintu dapur rumah Ki Dudu berada. Sementara Gama dengan tiba-tiba memejamkan matanya dengan perlahan. Tangannya bergerak ke dalam saku celana yang terdapat gelang gengge dan botol wewangian itu. Itu yang di depan mata kamu bukan sembarang binatang. Sama dengan Meong Hidung, tidak usah takut atau takut. Bantuan sudah datang, Gam. Bersamaan dengan kecilnya langkah buyut zaman dulu, itu semua sudah pernah menjadi lelakon tapak tilas. Harus jadi tenaga lebih. Sebuah sorban kilang semana yang sebelumnya Gama dengarkan ceritanya dari Abah yang didengar langsung oleh Dana dan Pak Lek Bimo tiba-tiba kembali disampaikan begitu saja di pundaknya Gama. Selesaikan satu persatu. Apa yang sudah terbuka harus kembali tertutup rapat, Bud. Tidak ada aturan apapun untuk kali ini, ucap Ki Dudu sambil berjalan ke arah Budi, menepuk pundaknya berkali-kali. Baik, Kak, Budi paham, jawab Budi pelan sambil menundukkan kepalanya, langsung merasakan gejolak dalam tubuhnya, seolah perkataan Ki Dudui memantik api membara dalam diri Budi. Kliwon dan Meong Hidung terus saja melihat ke arah Gama dan Budi, apalagi Ki Dudui hanya kembali menganggukkan kepalanya saja. Apa Ki Dudui juga mengetahui ya tentang Cahyo dan Kliwon ini? Bisik hati Budi bebarengan dengan mata Gama yang baru saja perlahan terbuka.
Semoga ada yang bisa kamu dapatkan lebih dari masalah ini. Sari Bulu Lembut dan Wewe Gombel sudah menanti. Cepat selesaikan, bawa Rara kembali ke keluarganya, dan bereskan semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa, ucap Ki Dudui. Tiba-tiba Kliwon langsung bergerak meloncat ke arah pohon-pohon dengan sangat cepat. Setiap gerakannya mengarahkan ke barat, membuat Gama dan Budi semakin membenarkan pertanda yang dibawa oleh Kliwon. Ayo, ucap Gama setelah melihat Ki Dudui berjalan ke arah pintu dapur. Kamu harus berjumpa dan bicara dengan Cahyo, Gam. Aku yakin dia punya kelebihan yang luar biasa, walaupun dia menyebut aku dengan sebutan Mamang Gondrong, jawab Budi. Membuat Gama langsung terhenti tepat di dekat motornya yang terparkir, bersebelahan dengan motor yang dikenakan Budi. Ah, Mamang Gondrong, Bud? Tanya Gama menahan dirinya untuk tertawa, walaupun ia tidak menduga ada orang seberani Cahyo yang memberinya julukan sangat lucu pada sahabatnya itu. Terlebih rambutnya itulah yang selama ini Gama juga merasa gatal, ingin memotongnya. Ah, sudahlah, kamu jangan jadi menyebalkan, dan sama aja dengan Cahyo, ucap Budi sedikit kesal. Setidaknya Cahyo itu berkata jujur, Bud, akan apa yang dia lihat, dan itu menurutku bukan masalah juga sih, Bud. Sebuah julukan baru, jawab Gama merasa selalu ada hal lain setelah pertemuannya dengan Danan. Apalagi baru saja mendengar tingkah lucu Cahyo. Dah, setidaknya juga tidak perlu dibahas lagi, ucap Budi dengan sangat dingin. Gama dan Budi tiba-tiba melihat sorotan cahaya kuning motor semakin mendekat dengan laju yang cukup kencang. Indra itu, Bud, sama Mang Idim, ucap Gama sambil melihat ke arah jam tua yang menempel di tangannya itu. Sudah larut malam, ada apa? Jangan sampai keadaan di rumah Mak Enda semakin buruk ini, Gam, tanya Budi. Padahal sudah berjumpa sebelumnya dengan Mang Idim. Setelah Indra bersalaman dengan Budi dan Gama, Indra langsung disuruh kembali pulang untuk berjaga di rumah dan memantau keadaan rumah Gama sesuai dengan perintah Mang Idim yang terlihat tergesa-gesa, tidak ingin berdampak seperti masalah-masalah sebelumnya. Berikan kabarnya, Yandra. Hanya itu yang terucap dari mulut Gama, melepas Indra yang langsung kembali pergi. Mak Endah, Jaka dan Dadang, malam ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Basuki tidak akan tinggal diam, ucap Mang Idim. Aku pergi mengikuti pertanda Kliwon ya. Sudah bisa aku pahami pertanda Kliwon, Mang. Budi ikut saja sama Mang Idim. Kabar akan aku kirim melalui pesan secepatnya, ucap Gama. Budi dan Mang Idim hanya bisa menganggukkan kepalanya, memahami bahwa Gama dengan segala peninggalan kilang semananya yang sudah berada dalam dirinya semakin kuat dan tajam. Hanya sekedar pastikan saja, Gam, kita tidak bisa bergerak masing-masing. Kesaktian Basuki akan lebih gila dan Wewe Gombel beserta Sari Bulu Lembut sudah pasti menanti dalam luang itu. Ki Dudui yang memastikan hal ini. Tetap nyawa keluarga Rara dan Rara harus selamat. Dan Amang yakin kita tidak akan sendirian membereskan masalah ini, ucap Mang Idim menjelaskan dengan perlahan. Baik, Mang, paham, ucap Gama langsung menaiki motornya. Warna merah lampu rem motor itu semakin melaju kencang meninggalkan rumah Ki Dudui. Baru saja Budi menaiki motor, malah pintu depan rumah Ki Dudui perlahan terbuka. Dim, teriak Ki Dudui sambil melambaikan tangannya. Tunggu dulu, Bud, ucap Mang Idim langsung berjalan ke arah Ki Dudui. Budi hanya menundukkan kepala sambil membenarkan rambut gondrongnya yang sudah berantakan. Hanya melihat sedikit bagaimana Ki Dudui berbicara sangat serius dan Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya. Apalagi ini, seharusnya itu perkara sangat penting, bisik hati Budi. Setelah tangan Ki Dudui menepuk pundak Mang Idim berkali-kali, Mang Idim langsung berjalan tergesa-gesa sambil memegang dua kemenyan hitam yang sebelumnya aku dan Gama letakkan di atas meja makan di dapur. Ayo jalan, Bud, kita tidak punya banyak waktu, sambil menunggu kabar dari Gama, ucap Mang Idim. Roda dua yang dikendarai Budi melesat kencang melewati bukit, meninggalkan rumah Ki Dudui dengan gelap yang semakin pekat. Malah bayangan masa kecil dan bagaimana ia dengan riang gembira selalu menggembala kambing di dekat pintu masuk ruang sasar. Namun tiba-tiba bayangan itu
malah berganti dengan kejadian Abah Amar yang meninggal di rumah gubuknya, membuat napas Budi semakin berat hingga terdengar jelas oleh Mang Idim. Tenangkan diri kamu, Jalu. Ada waktu yang sudah menunggu di mana semua luapan yang bergejolak dalam diri kamu bisa kamu ledakan. Tahan, buatlah tenang, bisik Mang Idim dengan tegas di telinga Budi. Budi hanya menganggukkan kepalanya, apalagi jika sudah bapak angkatnya itu menyebut nama aslinya. Berarti memang bukan sekedar ucapan biasa. Hari baru saja berganti beberapa puluh menit yang lalu. Tujuan Budi dan Mang Idim ke rumah Mak Endah baru saja memasuki kampung yang sunyi. Hanya suara angin yang menerpa pohonan besar terdengar jelas. Ki Dudu bilang, nyawa Mak Endah, Jaka dan Dadang, 3 orang yang berada dalam rumah itu ditentukan malam ini dan besok, termasuk juga Rara, ucap Mang Idim. Manakala sebuah rumah gubuk yang hampir saja roboh itu sudah terlihat semakin jelas dan cahaya motor sudah menyorotnya dengan jelas. Perasaan Budi semakin bersalah dengan keadaannya semakin kacau dari tanah kelahirannya itu, membuat banyak orang dirugikan dan tetap saja beberapa nama sudah berada dalam pikirannya untuk segera ia habisi. Ampun! Tiba-tiba malah terdengar teriakan seorang lelaki dan perempuan tua dalam rumah itu. Bahkan Budi sudah mengenal suara itu yang berasal dari mulut Mak Endah. Bahaya, Bud, ayo! Ucap Mang Idim langsung berlari ke arah rumah. Budi malah berdiam ketika melihat 2 orang lelaki berjalan dengan perlahan dari arah samping rumah Mak Endah. Ayo, Bud, teriak Mang Idim. Duluan saja, Mang, aku bereskan itu dulu. Amang bereskan di dalam, tunjuk Budi mengenakan kepalanya. Mang Idim hanya mengangguk dan memahami alasan teriakan kesakitan Mak Endah yang semakin menjadi-jadi. Anehnya 2 orang lelaki ketika mendapati Budi turun dari motornya malah berjalan tergesa-gesa. Sialan, mereka yang menaburkannya hingga sosok dari Luang Sasar tiba di rumah itu, bisik hati Budi. Langsung berjalan dengan cepat ke arah 2 orang itu. Bahkan ketika melewati belakang rumah Mak Endah, Budi sudah mendapati sosok hitam dari Luang Sasar yang berdiri di bagian dapur dengan pintu yang terbuka lebar. Langkah kedua orang itu semakin tergesa-gesa, bagaikan dikejar hewan buas dengan rambut gondrongnya terus melihatnya tajam ke arah mereka, hingga tidak bisa menahan diri mereka untuk semakin berjalan cepat. Salah seorang kalian berdua, sampai manapun akan aku ikuti, ucap Budi sambil sedikit mengangkat sedikit baju di bagian belakangnya yang terdapat sebuah pisau andalannya itu. Setelah melewati beberapa kebun singkong milik warga, 2 orang itu semakin terbirit-birit berlari, diikuti juga oleh langkah Budi yang lebih cepat. Mereka terus berlari ke arah kulon, dengan masing-masing di pinggangnya itu terlilit sebuah golok. Dirasa kesabaran Budi sudah habis dan baru saja melewati seluruh rumah warga, serta keadaan yang semakin mendukung membuat Budi sudah berada di belakang tubuh mereka berdua. Ampun, ampun, ucap salah satu lelaki sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Sudah, jangan. Itu si Jalu, aku yakin, lanjut lelaki yang sudah mulai ketakutan, menahan temannya itu agar menjauhkan tangannya dari sangkar golok. Bahkan Budi merasa aneh, orang itu menyebutkan nama aslinya. Sebaliknya Budi malah tersenyum ke arah mereka berdua, bagaikan hewan buas menemukan mangsa, karena sudah tahu mereka pasti berasal dari Luang Sasar. Mundur atau mati, ucap lelaki dengan mengenakan jaket hitam, mengeluarkan goloknya yang diarahkan ke wajah Budi, membuat temannya itu mundur beberapa langkah. Anehnya malah Budi menyingkirkan tangan di balik punggungnya, mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan pisau andalannya itu. Cepat selesaikan, atau kalian tidak akan pernah sampai ke Luang Sasar hidup-hidup, ucap Budi dengan sangat dingin. Bahkan suara Budi yang baru saja didengar langsung oleh mereka berdua membuatnya terlihat kaget. Kemudian lelaki berjaket hitam itu langsung lari ke arah Budi dengan golok yang akan segera melayang. 3 kali sabetan golok tajam itu bisa Budi hindari dengan sangat mudah, bahkan hanya bergerak beberapa kanan dan kiri saja tanpa melawan. Buk! 1 kali hantaman tangan Budi mendarat tepat di bagian perut lelaki itu dengan mudah, hingga gerakan liarnya tiba-tiba terhenti mematung. Seketika golok yang berada di tangannya terjatuh begitu saja,
Wajahnya berubah menahan sakit yang baru ia rasakan selama hidup. Satu pukulan itu seperti menghancurkan seluruh organ dalam tubuhnya, hingga keluarlah darah dari mulutnya dengan perlahan. Seketika tubuhnya langsung terjatuh ke belakang, sambil keluar darah semakin banyak melalui mulutnya. "Siapa yang menyuruh kalian menaburkan kemenyan hitam itu?" Ucap Budi sangat dingin. Sudah menundukkan kepalanya, melihat jelas lelaki berjaket hitam terus mengeluarkan darah yang semakin banyak. Baru saja lelaki itu akan menggerakkan mulutnya, tiba-tiba matanya terpejam. Namun Budi mendengar suara golok yang baru saja keluar dari sangkar dan langkah yang semakin mendekat di belakang tubuhnya. Seorang akan menikamnya dari belakang ke arah punggung Budi. Laki-laki satunya itu kalah cepat dengan gerakan kaki Budi yang malah mendarat tepat di bagian dadanya, hingga membuatnya terpental cukup jauh. Lelaki yang sebelumnya meminta ampun pada Budi. "Siapa yang menyuruh kalian menaburkan kemenyan hitam itu?" Pertanyaan yang sama Budi lontarkan pada lelaki yang sedang berusaha bangun. Tubuhnya itu terus dipaksa mundur, sudah merasakan sesak di bagian dadanya. Maafkan saya hanya dibayar oleh seseorang," ucap lelaki itu semakin ketakutan. Memaksanya bicara di hadapan binatang buas yang akan segera menerkam dirinya. Apalagi ia masih saja melihat jelas temannya itu sudah terkapar dengan darah yang keluar semakin banyak. "Siapa? Katakan," bisik Budi pelan semakin dingin. Rasa ampun sudah tidak ada lagi dalam dirinya untuk orang itu, hingga kedua tangan Budi sekarang sudah berada di kepala lelaki itu. "Jalu tidak berguna. Setelah abah-abah mati dan ibu kamu mati, seharusnya kamu yang bertanggung jawab untuk Luang Sasar, bukannya pergi. Manusia tidak berguna. Akan ada yang membalas kelakuan kamu, Jalu. Ayo, habisi aku," ucap lelaki itu dengan lantang. Wajahnya sudah dekat dengan Budi. Bahkan Budi merasa aneh. Lelaki yang jauh lebih muda usianya itu bisa mengetahui hal yang paling menyakitkan untuk dirinya. Ucapannya barusan membuat golok dalam diri Budi meledak malam ini. "Jawab! Siapa?" bentak Budi yang sangat keras. Mulutnya dekat sekali dengan wajah lelaki itu, sambil melepaskan kepala lelaki itu, hingga kepalan tangan Budi sudah berada di depan wajahnya. Hantaman kepalan tangan Budi tidak mengenai wajah lelaki itu, namun mengenai tanah hingga kepala lelaki itu ikut terangkat. Saking kuatnya pukulan Budi. Dengan cepat kedua tangan Budi akan memutarkan kepala lelaki itu dengan napas yang sudah ngos-ngosan. Ampun, Kar." Baru saja mulut lelaki itu akan menjawab, kalah cepat dengan satu gerakan tangan Budi di kepalanya, membuat urat kepalanya mengesamping dan matanya terpejam, tanpa adanya lagi suara napas yang terdengar. Baru saja Budi berdiri, dari kejauhan ia melihat jelas sosok hitam berbulu lebah dengan mata yang merah menyala, memandang ke arahnya dengan tajam. Sosok itu bisa Budi pastikan dari Luang Sasar. "Karni, begini caranya balas budi pada abah dan juga emak. Salah orang kau, Karni," bisik hati Budi berbuah kenyataan. Ia merasa menyesal tidak menghabisi Karni malam itu juga. Dan sekarang Budi sudah melihat dari saku lelaki yang sudah tidak bernyawa itu terdapat kemenyan hitam. "Akan aku habisi kalian," ucap Budi ke arah sosok hitam, lalu berbalik badan meninggalkan dua orang yang terkapar dan sudah mengetahui siapa orang di balik semua kekacauan yang terjadi, termasuk hilangnya Rara. Angin pagi yang berhembus kencang dari arah timur menuju ke barat sudah menerpa tubuh Gama yang sedang mengendarai motor, berkejaran dengan waktu sebelum matahari terbit. Harus segera sampai ke rumahnya. Pertarungan tadi benar-benar pengalaman berharga. Dengan Danan, benang merah masalah ini semakin jelas. Bisik hati Gama mengingat bagaimana Myung Hidung bisa terkendali ketika berjumpa dengan Nyi Sendang Rango. Bahkan Gama dan Danan hanya menyaksikan kejadian luar biasa itu. Pertemuannya dengan Danan seolah takdir yang sudah disiapkan oleh Maha Pencipta. Tubuhnya yang sudah penuh keringat tercetak jelas pada jaket yang dikenakannya. Laju kendaraan roda dua itu melesat dengan kencang. Gama sudah berbekal nama Basuki yang mempunyai kesaktian luar biasa. Bahkan ia sudah mengetahui tempat pelarian Basuki ketika bertarung dengan Nyi Sendang Rango yang dapat berubah wujudnya sesuai dengan hati manusia ketika berhadapan dengannya. Harusnya si kakak tahu hal ini.
Tentang sukma-sukma di luar sasar harus aku tanyakan secepatnya, ucap Gama. Mengingat bagaimana keris yang dikeluarkan Basugi menusuk-nusuk tubuhnya sedang rangu, walaupun berbalik Basugi yang malah bertingkah licik, dan keluarlah pengakuan asal Basugi dari luar sasar berkaitan dengan tempat Rara kini berada. Gama sudah berkali-kali memegang gelang gengge dalam saku celananya. Di luar dugaan, segala peninggalan buyutnya itu membawa Gama semakin dalam melalui perjalanan sisi lain kehidupan. Gerbang rumah sudah terlihat oleh Gama. Bahkan lebih cepat datangnya Gama daripada matahari terbit. Tiba-tiba terasa handphonenya bergetar. Assalamualaikum, Mang, ucap Gama melihat nomor Mang Idim yang masuk. Berusaha mengatur suaranya terdengar normal, walaupun setelah meong hidung dengan beringas menghabisi sosok-sosok itu, terasa dampak yang biasa Gama rasakan ke tubuhnya melemah. Maaf Gam, ini aku Budi. Gimana? Sudah kamu pastikan belum? Kapan kita bergerak? Kata Ki Dudui, waktu kita tidak akan banyak Gam, ucap Budi. Terdengar juga oleh Gama suara Mang Idim dan Maenda. Sudah aku pastikan, bahkan pertarungan besar terjadi barusan. Sebelum waktunya tiba, aku dengan Danan dan beberapa temannya sama desa temannya sedang diganggu oleh hal berbahaya. Dan kamu harus tahu Bud, semua itu olah Basugi. Banyak yang harus aku ceritakan, jawab Gama perlahan, terus mengatur dirinya agar terdengar tidak lemas. Tapi kamu baik-baik aja kan Gam? Bentak Budi tiba-tiba terdengar sangat cemas. Tidak ada di dekat Gama sedikit lepas dari tanggung jawab dalam hidupnya untuk selalu menjaga Gama. Baik Bu tentunya, Danan banyak memberikan aku pelajaran. Pertarungan itu seperti biasa, meong hidung dengan segala tingkahnya yang kamu ketahui juga, jawab Gama berusaha menenangkan Budi. Danan, semakin penasaran aku. Tega sekali kamu melewati pertarungan besar itu tanpa aku. Tolonglah, berikan aku jatah Sugi harus mati di tanganku bersama Wai Gombel itu Gam, jawab Budi sedikit kesal. Jiwa buas dalam dirinya sudah Gama ketahui selalu bergejolak manakala mendengarkan sebuah pertarungan. Akan ada yang lebih besar dan kita memang memerlukan kamu untuk kembali ke luang sasar. Musuh itu jauh lebih kuat. Mereka semua sudah menanti dan ini menjadi jawaban atas kenapa kita membutuhkan bantuan untuk menghabisi serabut lelembut, jawab Gama sudah berada di ujung tenaganya. Baiklah Gam, asal aku bisa menutup kembali luang dan menghabisi semuanya, juga menemukan Rara, kita akan masuk. Termasuk 2 anjingnya Karni, sudah aku habisi, nanti aku ceritakan. Jaga diri kamu baik-baik ya Gam. Sampailah ke rumah terlebih dahulu, ucap Budi. Setelah telepon terputus, Gama masih sekuat tenaga mengendarai kendaraan roda 2-nya. Apalagi bangunan rumah dan gerbang yang dijaga Mang Tarim sudah ia lihat. Roda 2 itu tepat berhenti di depan gerbang. Mang Tarim sudah melihat Gama sangat kaget melihat keadaannya yang sudah terlihat cemas. Namun Gama merasa tenang dalam samar-samar penglihatannya. Sudah ada Ki Dudui yang sedang berdiri lalu berjalan tergesa-gesa. Ibu Dewi dan Ki Dudui sudah menunggu berjam-jam Pak, ucap Mang Tarim. Kapan Ki Dudui datang Mang? Tanya Gama dengan suara semakin lemas. Di antara Indra anaknya Mbak Idim. Udah cukup lama datang, jawab Mang Tarim. Hanya suara Mang Tarim yang terakhir Gama dengar, dan sentuhan tangan Ki Dudui di tubuhnya. Matanya sudah terpejam dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya itu. Tahan Gam, jangan dilawan. Biarkan saja dulu melemah tubuh kamu itu. Ini kakek tahu sudah banyak hal yang kamu lalui. Cepat minum. Suara Ki Dudui masuk ke dalam telinga Gama ketika tubuhnya diangkat oleh Mang Tarim masuk ke dalam rumah. Kek, apa Gama akan cepat sadar? Sudah, tenanglah Dewi, akan baik-baik saja kok. Biarkan dia istirahat lebih dulu. Semoga sebelum pagi tiba sebentar lagi Gama bangun. Kek, apa aku bereskan sekarang semuanya yang sudah membuat Gama seperti ini? Jangan, tunggu dulu Budi, kendalikan diri kamu. Hanya samar-samar suara Dewi, Ki Dudui dan Budi yang kini perlahan masuk ke dalam telinga Gama. Dalam terlelapnya tidur Gama terlihat jelas bayangan Rara dalam pelukan seorang wanita yang berambut panjang berantakan. Payudaranya menjulang panjang dengan wajah yang jauh terlihat hancur, dekat sekali dengan pandangannya.
Rara sudah nyaman bersama aku. Wajah Rara yang sudah pucat dengan raut urat yang semakin jelas terlihat di seluruh wajahnya itu dilihat oleh Gama. Mereka sudah mempersembahkannya. Kerangkeng ini tidak akan bisa lepas, Gama. Berkali-kali tangan Wewe Gombel yang memiliki cakar panjang dan hitam itu mengelus rambut Rara. Namun seketika jari telunjuk yang mempunyai kuku panjang seperti pedang malah kini berada tepat di leher Rara. Jangan! Lepaskan Rara! Teriak Gama sangat kencang namun kalah cepat dengan darah yang di leher Rara yang sudah memancar. Mereka merasa yang paling mulia dan sempurna, melebihi Gusti yang Maha menciptakan alam dan isinya. 1000 lelembut sudah menanti. Waktunya sudah tiba, Gama. Ucapan suara Gilang Samana terdengar oleh Gama, membuat dirinya memahami sesuatu dengan kenyataan yang sudah terjadi. Minum ini cepat, Gama, ucap Kidudu dengan sangat panik, dibantu oleh Budi yang sudah mengangkat punggung Gama. Nafas Gama sudah ngos-ngosan sambil minum satu gelas berisikan air putih. Bahkan Budi langsung berada di balik punggung Gama, dan Gama langsung memegang gelang gengge dan botol wangian dalam saku celananya. Kek, aku harus ke sekolah, Kek. Memastikan keadaan di sana terkendali. Ucap Gama semakin panik, tidak ingin kasus hilangnya Rara semakin liar dan belum menemukan titik terang. Apalagi rekan gurunya akan memberikan banyak pertanyaan pada Gama, selain meminta tolong untuk kasus Rara itu. Itu di luar kendali Pak Hadi, Gam. Sudah bicara aku padanya, sama Ki Dudi menjelaskan sedikit yang bisa diterima akal rekan mengajar kamu itu, bisik Budi. Ketika Gama melihat ke arah luar, benar saja Dewi baru saja kembali setelah mengantarkan minum untuk Pak Hadi yang sudah mengenakan seragam coklat mengajarnya. Dan Gama baru melihat ke arah luar, sinar matahari baru saja muncul, ya artinya ia sudah beberapa jam tertidur lelap. Sudah, tenang dulu, jangan memaksakan untuk bangun, Gam, ucap Dewi dengan wajah cemasnya, mendapati keadaan suaminya itu yang sudah berulang kali ia lihat manakala mendapatkan masalah seperti ini. Namun tetap saja hati seorang istri tidak tega melihat suaminya seperti itu. Bisa kok, Wi, ini udah membaik. Ada hal penting yang harus aku katakan pada Pak Hadi, agar di sekolah tidak menjadi kekacauan semakin liar, jawab Gama. Beruntungnya air minum yang diberikan Ki Dudu berhasil lebih cepat memulihkan keadaan cucunya itu. Pandangan cemas mata Pak Hadi menelanjangi keadaan Gama, namun tetap saja senyuman yang diberikan Gama membuatnya sedikit lega. Dalam dirinya semakin meyakini bahwa rekan mengajarnya itu tidak bisa dijelaskan dalam satu kata setelah melihat tanggung jawabnya pada Rara. Kakek Dudu dan Budi sudah menjelaskan semuanya, Gam. Aku bisa memahami ucapan kakek kamu itu. Aku pikir itu hanya sekedar cerita yang sudah berlalu puluhan tahun dan tidak pernah terjadi lagi. Ternyata sekarang menimpa anak didik kita, ucap Pak Hadi tiba-tiba ketika Gama baru saja duduk berhadapan dengannya. Urusan kepercayaan bukan hak aku untuk memaksa Pak Hadi. Bisa bantu aku sesuatu, Pak? Jawab Gama dengan serius. Katakan saja, Gam, jawab Pak Hadi. Buat alasan yang paling masuk akal di sekolah hari ini. Tentang ini hanya Pak Hadi dan aku saja yang tahu perihal kasus Rara. Pastikan juga pihak-pihak yang ingin ikut membereskan kasus Rara tenang dan jangan gegabah apapun. Secepatnya Rara akan kembali ke rumah Mak Enda dan Jaka, ucap Gama perlahan, karena dalam dirinya tentu harus mempertimbangkan semuanya. Baik, Gam, akan aku urus izin kamu di sekolah leluasalah membereskan kasus ini ya. Ini sudah waktunya aku berangkat dulu. Apapun kabar yang terjadi di sekolah akan aku berikan kabar, jawab Pak Hadi. Tiba-tiba malah mencium tangan Gama karena merasakan hal lain yang ada dalam diri Gama pagi ini. Tanpa disadari Gama, itulah aura Gilang Samana. Suara motor Pak Hadi semakin menjauh setelah gerbang dibuka oleh Mang Tarim. Ki Dudui dan Budi sudah berjalan mendekat ke arah Gama. Kek, aku sudah ketemu banyak hal yang dibawa Danan, termasuk Nyi Sedang Rangu. Dengan segala kesaktiannya, ucap Gama tiba-tiba. Danan? Apa? Pak Leknya sama seperti kita, Gam.
Setiap tempat di mana mereka berasal tidak sembarangan, Gam. Riwayat leluhur mempunyai caranya masing-masing. Tinggal kita sebagai manusia yang bisa menerima atau tidak, mengamalkannya atau malah menjadi malapetaka. Dan satu orang lagi sama dengan Danan, ucap Ki Dudi menjelaskan perlahan. Cahyo, Kak, sahut Budi tiba-tiba. Ki Dudi hanya menganggukkan kepalanya sambil membakar rokok perlahan. Sebelum matahari terbenam dari arah kulon di Kampung Wetan Tilas Jajah, seperti yang sudah menjadi pertanda dari sejak zaman Abah Amar, segeralah kalian tiba di sana. Pintu dan 1000 lembut sudah menanti, termasuk Wewe Gombel itu, ucap Ki Dudui. Gama langsung teringat janjinya dengan Danan untuk benar-benar menghabisi Basuki, sama persis dengan perintah Ki Dudui pagi ini, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Akhirnya waktu yang dinantikan itu telah tiba. Tapi untuk kali ini, Gama jaga Budi, jangan sampai gejolak dendam meninggalnya Pak Amar dan Iwarsi malah menjadi bumerang untuknya. Pastikan Budi terkendali di tanah kelahirannya, dan tanpa aturan apapun, tutup kembali sampai akar-akarnya luang sasar. Bawa Rara pulang, lepaskan dari kerangkeng sukma itu. Bantuan dari kemarin sudah tiba, dan sekarang sudah waktunya. Lanjut Ki Dudui. Terus Mak Endah, Jaga dan Dadang, Kek? Tanya Gama masih memikirkan semuanya harus selamat. Idim yang berjaga di sana, jawab Ki Dudui. Terlihat jelas oleh Gama Ki Dudui seperti akan mengucapkan sesuatu dari mulutnya, namun hanya anggukan kepala saja. Satu persatu dulu saja, siapkan diri kalian masing-masing. Kendalikan Budi, Gam. Ingat, ucap Ki Dudui harus kembali bersama kecemasannya. Tidak ingin Gama dan Budi pulang hanya membawa nama. Sedari siang sampai sore tiba, Gama hanya menghabiskan waktunya bersila di atas sajadah. Beberapa pesan masuk dari Pak Hadi, Mang Idim bahkan belum dibalasnya sama sekali. Ia lebih memilih untuk menenangkan dirinya setelah melewati banyak hal baru yang berkaitan dengan Napak Tilas Gilang Samana, dan berpikir bahwa akan banyak sesuatu yang segera akan ia ketahui. Gam, itu Budi sudah menunggu di depan bareng Ki Dudui. Terdengar suara Dewi membuyarkan konsentrasi Gama. Segera tasbihnya itu dilepaskan dari tangannya dan melipat sajadah dengan cepat. Apalagi Dewi sudah menyiapkan pakaiannya untuk segera berangkat. Doakan aku, semuanya selesai cepat ya Wi, ucap Gama sambil mendaratkan kecupan ke dahi istrinya itu. Air mata yang berlinang di kedua bola mata Dewi tidak bisa menutup kecemasannya. Namun wanita itu sudah mengerti akan segala resiko yang harus suaminya terima, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Pulanglah kalau sudah selesai, Gam. Pulang dengan selamat, ucap Dewi terbata-bata, segera mengenakan jaket pada tubuh Gama. Dirasa gelang genggi dan botol wangian itu sudah berada dalam saku celananya, Gama segera melangkahkan kakinya untuk berjumpa kembali dengan Ki Dudui dan Budi. Pergi sekarang, sebelum matahari tenggelam, ucap Ki Dudui setelah menerima salam Gama, dan hanya tepukan cukup keras pada pundaknya itu. Ki Dudui dan Dewi hanya melepaskan begitu saja kepergian Budi dan Gama. Apalagi mereka berdua sudah paham apa yang akan diperbuat kedua orang tua itu. Rara harus cepat kembali, ucap Dewi perlahan, manakala melihat motor yang dikenakan Budi dan Gama perlahan meninggalkan rumah. Bud, kendalikan dirimu ya. Aku tidak ingin semua ini kacau karena emosi dalam dirimu. Itu adalah senjata paling berbahaya, Bud. Ingat itu, ucap Gama sambil mengendarai motornya ke arah barat. Hanya anggukan kepala Budi yang Gama lihat dari arah spion motornya. Namun tetap saja sepercaya apapun Gama pada Budi, kali ini menyangkut tanah kelahirannya dan masa lalu yang begitu menyakitkan. Sesuatu di luar kendali bisa terjadi kapan saja. Langit kuning keemasan itu sudah perlahan turun, mengiringi laju kendaraan roda 2. Tidak perlu waktu yang cukup lama, mereka berdua sudah melihat jembatan besar dan luang sasar. Cepat, Gam, waktunya tidak banyak, ucap Budi tiba-tiba setelah melihat tajam ke arah luang itu yang terkena cahaya langit sore, membuat Gama menarik gas motornya berkali-kali lebih kencang agar segera memasuki Kampung Wetan Tilas Jajah. Apa Danan akan datang juga ya, bisik hati Gama. Namun entah apa yang ada dalam hatinya, pertemuannya itu membuatnya menambah keyakinan untuk bertarung menghabisi Basuki setelah kejadian semalam.
Budi dan Gama sudah berjalan menyusuri jalan samping kampung. Tidak ingin ada warga yang mengetahui kedatangan mereka. Apalagi suasana mencekam sore ini sudah terasa bersama hembusan angin dari arah Luang Sasar. Di sini seharusnya malam itu aku habisi Karni, Gam, ucap Budi dengan tiba-tiba sangat kesal. Setelah kedua orang tua suruhannya itu berakhir dengan nasib mengenaskan di tangannya. Tenang Bud, satu persatu. Setelah ini kita bereskan juga Karni, kalau memang tuduhan itu berbuah bukti dan kenyataan. Tapi kita juga tidak bisa gegabah, salah sasaran bisa berbahaya, ucap Gama terus melangkah melewati bekas rumah Budi. Budi hanya menganggukkan kepalanya. Manakala mendengarkan kebijaksanaan Gama dan ia harus menerima ucapan Gama itu. Cahaya kuning kemasan yang semakin pekat itu sudah perlahan semakin turun. Tiba-tiba dari arah perempatan yang menjulang tinggi itu, Meong Hidung sudah menanti Gama dan Budi. Jadi ini Gam, sudah tidak bisa dihindari. Meong Hidung sudah hadir, ucap Budi perlahan. Ini kan yang kamu mau. Mari kita selesaikan saja. Sebentar lagi sore akan berakhir. Cepat, jawab Gama. Ucapannya itu mampu mengeluarkan senyum Budi yang teramat mahal itu, karena baginya hal ini harus segera selesai dengan cara yang ia anggap benar, pertarungan dan kematian.